Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar. Tazkiratan li ulil qulubi wal absar, tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'da. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang bab yang sudah sangat lama kita tidak bahas, yaitu tentang bab aurat. Sebelumnya suara saya jelas? Baik, kita bahas ya bab aurat dan bagaimana cara menutupnya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, aurat itu adalah apa yang tidak boleh kita perlihatkan kepada seseorang. Kalau kita perlihatkan, kita berdosa. Maka sudah sepantasnya kita tahu, ngerti tentang bab aurat ini. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu apa batasan aurat sesama kita. Kita mulai ibu-ibu. Yang pertama, aurat wanita. Siapa wanita? Kita semua wanita, betul? Aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram, berarti laki-laki lain, itu adalah dari seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Nah, itu tidak aurat. Jadi wajah itu tidak aurat, muka dan sepergelangan tangan itu tidak aurat. Maka punggung tangan aurat enggak? Punggung tangan aurat enggak? Ya enggak lah, kalau punggung tangan aurat berdosa. Ibu nampak punggung tangan pergi ke masjid. Maka aurat wanita di hadapan laki-laki seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Paham? Sementara aurat laki-laki di hadapan wanita. Jadi laki-laki misalnya tetangga wanita itu adalah itu adalah dari pusat sampai lutut. Jadi kalau suaminya main bola voli, suaminya main takraw, anak bujangnya main takraw, pasangkan dia celana di bawah lutut. Karena dari pusat sampai lutut aurat. Tak boleh ada lagi laki-laki yang menggunakan celana di atas lutut. Di atas lutut itu aurat. Hukum melihatnya berdosa. Kalau ibu punya anak bujang, maka dia pengen sekali main takraw, main bola, belikan Hawaii di bawah lutut. Paham tuh ma? Oke. Sekarang aurat wanita di hadapan wanita. Ibu wanita, betul? Aurat wanita di hadapan wanita. Dari mana? Saya wanita, ibu wanita. Aurat kita dari mana? Dari aurat kita, sebentar. Oke, saya wanita, ibu
Aurat kita dari mana? Dari pusat sampai lutut. Dada tidak aurat. Karena kalau dada aurat payah ibu menyusui. Jadi aurat wanita di hadapan wanita itu dari pusat sampai lutut. Jadi yang tidak boleh tampak adalah dari pusat sampai lutut. Saya wanita, ibu wanita. Apa yang tidak boleh tampak dari diri ibu oleh saya? Pusat sampai lutut. Dada tidak aurat. Tapi jangan mentang-mentang dada tidak aurat. Caliak lah kuah. Jangan. Malu juga kita. Oke. Lanjut. Aurat ibu di hadapan anak bujang. Aurat anak bujang di hadapan ibu. Aurat anak gadis di hadapan bapak kandung. Aurat bapak kandung di hadapan anak gadis. Atau aurat anak laki-laki di hadapan anak perempuan. Atau sesama anak laki-laki. Atau sesama anak perempuan. Pokoknya satu keluarga. Itu auratnya dari pusat sampai lutut. Jadi ibu dengan anak bujang ibu, aurat ibu dari pusat sampai lutut. Dada tidak aurat dengan anak bujang, tapi jangan mentang-mentang nggak aurat caliak lah kona, jangan. Oke. Nah, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, karena dada sampai karena pusat sampai lutut hanyalah auratnya, maka ibu-ibu kalau habis ngambil wudhu ternyata ada anak bujang di ruang tamu, maka yang mesti ibu lakukan apa? Pakai handuk hingga bawah lutut. Paham Bu? Oke, sekarang aurat wanita di hadapan wanita non muslim. Ibu adalah wanita, aurat wanita di hadapan wanita non muslim adalah seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Walaupun dia wanita, maka kalau ibu macam punya salon, carilah calon yang muslimah. Kalau ibu punya macam pengen krimbat, carilah krimbat yang ngerjain wanita muslim. Karena aurat wanita di hadapan wanita non muslim adalah seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Sementara itu aurat suami dan istri adalah dari bapikir lo ibu mah. Aurat suami istri ndak ada mah. Ndak ada ya. Clear? Nah, inilah dia. Jadi dipelajari ini aurat wanita di hadapan laki-laki dari apa tadi? Coba diulang. Aurat wanita di hadapan laki-laki adalah dari seluruh tubuh kecuali muka sepergelangan tangan. Aurat laki-laki di hadapan wanita pusat sampai lutut. Aurat wanita di hadapan wanita pusat sampai lutut. Aurat satu keluarga di depan anak bujang, depan anak gadis pusat sampai lutut. Aurat wanita di hadapan wanita non muslim seluruh tubuh kecuali muka sepergelangan tangan. Itulah dia. Ya, jadi ini ditutup ini. Nah, kalau udah ngerti nih bahwa aurat ini mesti ditutup, pertanyaannya kayak mana cara menutupnya? Ada 2 ayat dalam Al-Quran, 2 surat yang berbeda. Berarti 2 kewajiban yang berbeda tentang kewajiban menutup aurat. Yang pertama dalam Al-Dalil dijelaskan yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah kalian menghamparkan jilbab kalian ke seluruh tubuh kalian. Jadi jilbab itu bukan ini. Jilbab itu adalah gamis yang kita pakai. Terhampar ke seluruh tubuh, itu jilbab. Sifatnya harus terhampar, ini jilbab. Makanya kalau anak pesantren nyari gamis, dia akan bilang, aina jilbabi, mana jilbabku. Nah ini jilbab ke seluruh tubuh. Kalau ini khimar namanya, nanti saya jelaskan. Jilbab ke seluruh tubuh, gamis. Maka dia harus terhampar ke bawah. Sampai mana? Sampai mata kaki. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah,
Ya, ini adalah jilbab ke seluruh tubuh. Artinya sampai mata kaki. Clear ya? Maka boleh nggak umat wanita muslimah pakai celana? Boleh nggak? Boleh? Jadi wanita muslimah tidak boleh pakai celana. Dia mesti terhampar sampai mata kaki. Dia tidak boleh berbelah. Karena as-sirwalu lirrijal, celana itu pakaian laki-laki. Bentuknya gimana? Bebas. Mau dia berbentuk rok atau mau dia berbentuk gamis, bebas. Bahwa seluruh tubuh harus tertutup hingga mata kaki. Jadi kalau ibu yang punya celana tuh jangan pakai jolema. Ya pakailah di dalam gamis. Kan udah cukup sampai usia 50 tahun ibu kita semua. Ibu semua pakai celana, jangan pakai juga lagi mak. Harus terhampar. Seluruh ulama mazhab sepakat yang namanya gamis atau rok sifatnya harus terhampar. Sampai kapan? Sampai mata kaki. Ustazah boleh nggak saya bajunya cuman sampai betis doang, lalu kemudian dari betis ke bawah saya pakai celana atau sifatnya tunik? Jawabannya ndak boleh. Karena gamis harus sampai mata kaki. Ustazah bagaimana caranya ustazah? Kami masa nggak boleh pakai celana? Kami punya kampung ustazah, kami mau pulang kampung. Saya punya kampung juga, tidak ada pakai celana saya, aman saja. Ustazah kami mau main-main ke pantai, masa pula kami pakai celana ustazah? Ke pantai itu lebih bagus pakai rok atau gamis. Baputa ibu di pantai ambil video slow motion, mantap. Oke, kayak gitu. Sudah? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Zah, kayak mana ustazah? Ustazah iyalah enak ustazah pakai mobil. Kami ini kan naik motor. Saya sejak lahir tidak langsung naik mobil. 5 tahun saya dakwah juga pakai motor. Ngengkol lagi motornya pada masanya. Tidak ada masalah. Kalau kita mau kita akan cari 1000 cara. Kalau kita tidak mau kita akan cari banyak alasan. Sayyidatina Aisyah itu berperang. Dan beliau berperang naik kuda pakai gamis. Sementara kita baru naik bed doang tejulungkang. Nah itulah bedanya kan. Orang dulu perang dia bu. Dia pakai hijab ya. Pakai gamis dia perang dia saking lebarnya gamisnya. Kita naik bed doang 7 lungkang, coba bayangkan saking kecilnya gamis kita. Jadi intinya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah kayak gitu. Ustazah kami kan mau jalan-jalan, kami jalan-jalan ibu kemana? Saya udah jalan-jalan atau ziarah ke Bukit Sur dan naik sampai Bukit Sur itu saya pakai gamis sampai ke Bukit Sur, tempat Rasulullah hijrah dari Mekah Madinah, serondok sembunyi dan ketemu dengan orang Yahudi bersembunyi dengan Abu Bakar. Saya sudah sampai ke Jabal Nur, ke Gua Hira. Waktu ke Gua Hira saya pakai gamis. Saya sudah sampai ke Gunung Alpen, benua tertinggi, gunung tertinggi di benua Eropa di Switzerland. Waktu itu saya pakai rok. Kemudian saya sudah sampai ke Bukit Sinai atau Bukit Tursina, tempat Nabi Musa bertemu dengan Tuhannya. Ingin bertemu dengan Tuhannya di perbatasan Israel, Palestina dan Mesir. Naik atas 6 jam, turun bawah 6 jam. Waktu itu saya pakai rok celana. Ya rok tetapi ada kayak belahan celana. Rok celana untuk riyadhah itu boleh. Sampai lah ibu jalan-jalan kemana? Ulu Kasok pakai gamis. Insya Allah aman. Oke? Clear? Nah. Tuh cuman ustazah saya kan punya macam celana ya pakai di dalam gamis. Nde menyasa datang ustazah. Sudahlah, kan sudah puas kan? Pakai gamis, pakai celana dari dulu kan? Oke, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Yang pertama adalah seluruh tubuh kecuali Yang pertama adalah gamis ke seluruh tubuh. Yang kedua, apa pakaiannya?
bikhumurihinna ala juyubihin. Hendaklah mereka menghamparkan khimar. Nah ini khimar. Ini khimar. Ala juyub sampai ke dada. Khimar yang penting nutup dada. Cukup. Mau panjang boleh. Sampai dada doang boleh. Yang tidak boleh itu tidak menutup dada. Paham Bu? Jadi kalau ada ibu punya teman, dia punya khimar sampai dada saja, dia benar secara syariat. Cukup. Ada yang dia kerudungnya panjang sampai mata kaki, dia benar secara syariat. Yang salah itu adalah kalau diike-ike kate, di dadonya nampak, itu baru salah. Ustazah modelnya gimana? Bebas. Modelnya boleh warnanya oranye, warnanya hitam. Mau logonya logo apapun bebas. Tidak ada masalah. Karena yang terpenting ada dua. Yang pertama gamis sampai mata kaki. Yang kedua adalah kerudung sampai dada. Cukup. Oke? Nah pertanyaan berikutnya. Kita udah tahu nih apa itu aurat. Kita udah tahu kayak mana cara menutup aurat. Selanjutnya, kapan kita tutup? Nah kan gitu, kapan kita tutup? Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita tutup aurat kita fi makanil am, di wilayah umum. Apa itu wilayah umum? Wilayah umum adalah wilayah yang kalau orang mau melihat kita dia tidak pakai izin. Contoh misalnya ibu selangkah keluar rumah, kira-kira kalau ibu di teras rumah orang melihat ibu pakai izin gak? Numpang tengok ya? Kan enggak kan? Nah, dia bisa aja tengok kapanpun. Contoh ibu kalau punya jemuran di atas rumah, jemuran ibu di atas genteng, gentengnya genteng ibu, tanahnya tanah ibu, rumahnya rumah ibu. Lalu ketika orang melihat ibu ke atas genteng, orang minta izin gak? Jadi di atas genteng dan di teras selangkah keluar rumah wajib tutup. Di wilayah umum ada nggak ada orang wajib tutup. Karena tidak ada dalil yang bilang, hai orang-orang beriman tutuplah aurat kalau ada orang. Kalau nggak ada buka ajolah. Nggak ada dalilnya. Artinya ada nggak ada orang wajib tutup. Jadi nggak bisa jam 2 malam ibu punya sendal di luar rumah, ibu mau masukkan tengok kiri kanan, nggak ada orang, lentak aja lah. Nggak bisa. Karena dalilnya selangkah keluar rumah wajib tutup. Ada nggak ada orang tutup? Ustazah rumah saya kebetulan jalannya jalan buntu. Kalau saya keluar rumah tak ada orang lihat. Cuma ada kecoa sama kambing-kambing peliharaan saya. Tetap selangkah keluar rumah wajib tutup. Ada ustadz ngomong sama saya, ustazah ya yakin ustazah jemaah ustazah pakai hijab keluar rumah? Yakin saya. Jemaah saya itu semua nutup aurat itu ke pasar, ke minimarket. Oh, kalau nyapu teras yakin ustazahnya nutup aurat? Nah itulah yakin deh ustadz. Artinya selangkah keluar rumah wajib tutup. Dulu waktu lagi musim Covid, saya lagi dakwah di Kalimantan. Kami dapat tugas dari pemerintah, dari gubernur Kaltim. Saat itu harus dakwah di 60 titik selama 2 bulan tinggal di sana. Baru 3 titik langsung datang Covid di Indonesia. Lalu kami harus pulang ke daerah masing-masing sebelum bandara tutup. Jadi nggak jadi kami safari dakwah. Kami pulang, saya sampai Pekanbaru, saya lihat seluruh kota sepi. Dan 1 bulan setelah itu masih sepi karena kita tidak ada aktivitas. Waktu itu ada musim bunga. Bunga di depan rumah karena Covid. Bunganya namanya aglonema janda bolong, sundel bolong. Ingat nggak? Ingat nggak bunga-bunga ibu itu?
Nah setelah itu bapak-bapaknya balas dendam dengan batu aki. Ingat dah masa-masa itu berkelahi-kelahi suami istri. Suaminya pengen beli batu aki, istrinya pengen beli aglonema. Ujung-ujungnya bareh hendak tabali. Saya waktu bunga-bunga itu saya keliling, saya takut. 3 hari saya berpikir, mak saya bilang, nak kenapa engkau kayak enggak semangat kali? Saya risau mak. Risau apa nak? Dengan bunga-bunga nih mak, di depan rumah orang semua ada bunga-bunga. Risau apa engkau nak? Saya risau mak, jemaah saya terbayang sama saya nyiram bunga pagi dan sore pakai ketebe, pakai daster mak, kata saya. Terbayang sama saya ibu nyiram-nyiram bunga tanpa menutup aurat. Karena repot nyiram bunga doang kok nutup aurat sih. Ya udah siram aja lah. Terbayang sama saya. Pada faktanya banyak nggak gitu? Banyak. Maka sekarang kalau masih ada bunga di depan rumah ibu, kalau ibu harus nyiram siang, pagi dan sore, ibu harus nutup aurat. Kalau enggak, ibu campakkannya bunga itu lagi. Kasih sama orang. Jangan bunga tuh pula bikin kita berdosa. Kenapa ibu gitu nengok saya? Teringat masa lalu ibu. Tidak boleh lagi keluar rumah harus nutup aurat. Seperti itu. Selangkah keluar rumah ada nggak ada orang, wajib tutup. Ustazah, emangnya kapan kami boleh tidak menutup? Boleh membukanya ketika fi makanil khos, di wilayah khusus. Di wilayah khusus kita boleh saja untuk tidak menutup aurat, yaitu di dalam rumah kita. Ciri-cirinya kalau orang mau melihatnya, orang harus minta izin. Itu boleh buka aurat. Jangan terbalik-balik, di dalam tertutup, di luar terbuka. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya wanita adalah terbuka di dalam, tertutup di luar. Bukan terbalik-balik, di luar terbuka-buka, di dalam tertutup-tutup. Ustazah, emangnya kenapa Ustazah kalau kami selangkah keluar rumah kami buka aurat? Man nadarat sya'ran, siapa yang menampakkan satu helai rambutnya, maka nerakalah untuknya. Kalau kita buka hadis, kenapa banyak wanita masuk neraka? Padahal wanita itu rajin pengajian. Habis subuh menjelang syuruk ada pengajian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang banyak isi masjid ibu-ibu. Nanti jam 10 pengajian ibu-ibu. Jam 2 ibu-ibu. Habis asar ibu-ibu. Maghrib menjelang isya bapak-bapak ibu-ibu yang banyak hadir ibu-ibu. Habis isya bapak-bapak ibu-ibu yang banyak hadir ibu-ibu. Tapi kenapa ibu-ibu pula yang banyak masuk neraka? Setelah ditelusuri hadis sahih, wanita banyak masuk neraka. Pertama, wanita itu banyak ngomongnya sehingga banyak salahnya. Yang kedua, banyak tidak mensyukuri nikmat pemberian suaminya. Yang ketiga, banyak auratnya sehingga banyak dosanya. So, aurat menjadi salah satu asbab dan sebab kita masuk ke dalam neraka. So, saya himbau kita semuanya, selangkah keluar rumah wajib tutup aurat. Nah, ibu-ibu, kalau ada mobil sampah, ibu mau keluar ngejar mobil sampah, woi, tahan bu, tutup auratnya baru dikejar babang sampah itu. Kalau enggak Pak dia hasilnya Pak Ima. Oke. Nah, nyampe rumah bilang sama suaminya nanti, bang, tempelkan paku di belakang pintu tuh bang. Kalau ada tamu nanti saya mau keluar rumah, saya tutup aurat saya. Taruh gamis yang besar atau taruh kerudung yang besar supaya walaupun pakai daster di dalam ibu bisa sorongkan ke dalam, ibu langsung ngambil tuh paket. Tuh. Jangan paket datang ibu terkaja-kaja ya. Nah, jadi ibu bisa masukkan. Ustazah, saya nggak bisa Ustazah pakai gamis. Kalau nggak mukena aja lah. Sarung sama mukena, gantung. Setiap mau keluar kodekkan sarung sama mukena. Nggak ada juga Ustazah akan kapan gelah. Yang penting tutup aurat. Kalau ada tamu datang pakai mukena atau pakai gamis. Macam saya kalau ada tamu datang saya lebih suka pakai mukena dengan kain sarung. Mungkin dalam hati tamu saya sholat taruh sih Ustazah rumahnya. Kayak gitu kan. Nah itu misalnya. Yang penting selangkah keluar rumah tutup aurat.
Makanya adab masuk ke rumah wanita muslimah, sabar. Assalamualaikum, tunggu. Jangan buru-buru abang paket. Karena kalau buru-buru itu wanita muslimah harus ngambil gamisnya dulu, harus ngambil jilbabnya dulu. Ini ndak mandudu aja lah itu mandudu mah. Jadi masuk ke rumah wanita muslimah itu harus sabar karena dia harus nutup aurat. Makanya di beberapa wilayah Arab ada bacaan hal maqamul muslimah. Ini rumah muslimah. Artinya kalau mau bertamu santai dulu, dia akan lebih lama keluarnya karena dia ngambil gamisnya dulu. Nah ibu hati-hati, paket ibu datang COD. Banyak abang paket memang nggak ngerti, nggak apa-apa karena memang nggak ngerti. Harusnya tamu itu datang berdirinya di samping pintu. Nah ini pintu dia letaknya di samping. Bu, paket bu, dia kasih dan badannya tetap di samping pintu. Tapi kan nggak semua ngerti. Dia taruh badannya di depan pintu. Pas kita buka nampak lah ibu lagi pakai daster bolong. Nah makanya idealnya adab bertamu kan di samping. Paham nggak? Samping pintu. Kapan-kapan kita bahas adab bertamu. Ngetuk pintu dari samping. Dan jangan nampakkan wajah ketika ahlul bait membuka pintu. Nah, tidak nampak. Jadi kita di samping. Assalamualaikum bu. Buka. Tapi kan tidak semua orang ngerti. Kadang-kadang dia terpapar nyata di depan pintu. Nampak semua isi rumah. Maka kapan-kapan kita bahas adab bertamu. Tapi intinya tak bisa kita nyalahkan orang walaupun dia tegak di depan pintu kita ngantar paket. Yang harus kita sampaikan, kita harus jaga muruah dan marwah kita. Wanita itu bahasa Arabnya mar'ah. Mar'ah itu wanita. Dan wanita itu lebih dekat dengan mir'ah. Mir'ah itu kaca. Maka di mana ada mar'ah, di situ ada mir'ah. Di mana ada wanita, di situ ada kaca. Asyik nak berkaco aja. Di mana ada kaca, di situ ada wanita. Maka sifat wanita seperti kaca. Sekali dia pecah, dia bisa disatukan tapi tak bisa kembali seperti semula. Sekali dia disakiti, dia bisa memaafkan tapi dia sulit melupakan. Maka wanita punya tugas al-mar'ah, al-mir'ah. Punya tugas wanita. Apa tugasnya? Menjaga muru'ah. Muru'ah artinya kehormatan. Mar'ah, mir'ah, muru'ah. Dalam kalimat bahasa Arab dia satu kata. Maka wanita harus menjaga muru'ahnya. Saking dia terjaga maka semua tubuhnya hampir dianggap aurat. Laki-laki maka karena dia tidak terlalu. Kok saya hampir bilang karena dia tidak terlalu berharga ya. Kayaknya salah. Laki-laki, wanita itu berharga. Maka wanita harus nutup aurat. Laki-laki boleh aja nampak kecuali pusat sampai lutut. Ya lebih berharga mana? Ya bukan ke situ sih larinya tapi mirip-mirip lah. Artinya apa? Kalau mau menghargai diri sendiri tutuplah aurat kita. Cocok? Oke. Nah pertanyaan berikutnya. Ustazah kata nenek-nenek dalam hati. Baik offline maupun online. Kami ini ustazah udah tua-tua. Rambut kami udah putih ustazah. Bolehlah kami buka aurat. Sementara kita ini udah nenek-nenek. Sementara tujuan kita membuka aurat, ada menutup aurat supaya orang lain tidak punya hasrat, tidak punya syahwat. Kami ini udah nenek-nenek. Tak mungkin lagi orang nengok kami punya syahwat. Tak mungkin lagi kami punya orang nengok kami punya hasrat. Maka kalau kami nenek-nenek, bolehlah ustazah kami buka aurat. Jawabannya tergantung neneknya. Nah, tunggu dulu, tergantung neneknya. Dalam agama Islam, uzur itu bukan diukur dari umur tapi dari akal. Kalau ada nenek-nenek usia 80 tahun, bentuknya memang udah kayak nenek. Usianya udah dari azan subuh menjelang syuruk. Sudah mau lewat, dia udah tua dia. Tetapi dia masih ingat, dia tidak pikun. Ditanya sama anaknya, tahu dia. Tanya nama anaknya, ngerti dia. Nggak pikun dia masih ke masjid, dia masih sholat. Dia nggak pikun, maka dia wajib tutup aurat. Karena dia belum pikun walaupun dia sudah nenek. Maka kalau ada nenek-nenek yang stroke, dia cuma bisa terbaring sakit.
tapi akalnya sempurna. Dia wajib sholat walaupun baring. Dia wajib puasa, kalau nggak puasa bayarkan fidyahnya. Dia wajib nutup aurat, kalau ada tamu orang yang menjenguk dia sakit, tutupkan auratnya karena dia nenek yang akalnya sempurna. Kalau akal sempurna kita tetap kena kewajiban syariat. Tapi ada nenek-nenek atau yang belum nenek-nenek, usia 40 tahun sudah pikun. Udah makan mah, alun lai, padahal sampai kalinya makan. Udah mandi mah, alun lai, padahal 7 kali dia mandi. Ngomongnya ngelantur, ngomongnya entah apa-apa yang dia omongkan. Ya akalnya kurang segaris, kurang semili atau sesenti, maka dia nenek-nenek yang sudah pikun atau akalnya sudah tidak sempurna. Maka nenek yang kayak gini walaupun usianya 40 tahun masih muda, masih glowing karena dia pakai skincare misalnya, maka dia boleh buka aurat, boleh tidak sholat, boleh tidak puasa. Maka kalau ibu pengen buka aurat, pikunlah dulu. Bisa. Pengen gak sholat, pikunlah dulu. Atau gila. Udah gitu aja. Jadi selagi masih bisa kita berpikir, akal kita sempurna, tutuplah aurat selangkah keluar rumah. Susah ustazah, susah. Saya tidak bilang mudah. Payah ustazah, payah. Saya perempuan nih. Kalau saya ustadz, laki-laki, ibu mungkin bisa protes, nah, saya perempuan, saya tidak bilang mudah. Tapi kayak mana bu, itu udah kewajiban kita bu. Saya teringat waktu saya ngekos dulu bu. Dulu waktu saya ngekos, waktu zaman-zaman kuliah dulu pada masanya. Dulu jemuran saya masih di luar. Anak kos jemurannya di luar. Ketika itu bu, hujan lebat. Saya ambil gamis. Kemudian saya ambil, baru kemudian saya ambil kerudung, ya, baru kemudian saya ambil jemuran. Teman samping kos saya bilang, udah basah baju tuh, sempat-sempatnya pakai gamis mau ngambil baju. Dalam hati saya, ini mau saya marah, rasa-rasa betul nih orang, udah terlanjur basah baju saya. Kalau nggak dimarah, ya hati sakit di dalam. Karena waktu itu masih muda juga kan. Saya cuma diam, saya berkata dalam hati, ya Allah, kalau baju saya basah bisa saya keringkan lagi. Tapi kalau seandainya dosa membasahi tubuh, pakai apa saya keringkan? Jadi kalau ibu ada jemurannya di luar, tetaplah nutup aurat ketika ibu mengambil jemuran. Jemuran basah bisa dikeringkan. Tapi kalau dosa membasahi tubuh, kayak mana ibu mengeringkan? Iya, kalau panjang usia kita, pas ngambil jemuran ditabrak tronton, mati, su'ul khotimah, mati membuka aurat, mati buruk. Salah satu mati buruk adalah mati dalam keadaan membuka aurat. Maka walaupun keluar rumah ibu beli tempe, beli tahu, tutuplah aurat. Takutnya pas kita berjalan ditabrak motor, mati buruk. Yaitu mati saat keadaan kita mati membuka aurat. Kita tidak tahu kapan kita mati. Jangan-jangan kita mati dalam keadaan membuka aurat. Nauzubillah summa nauzubillah. Ustazah susah, ustazah memang susah menutup aurat itu, tidak mudah. Cuma ya kayak gimana? Kita orang akidah Islam. Akidah itu aqada yu'qidu artinya ikatan. Mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, kita harus terikat dengan aturan Islam. Dah, ustazah, beberapa orang lagi yang bilang, ngapain jilbab panjang-panjang sementara masih gosip? Ada kawan saya, hey Nel, itu tengok tuh apa? Itu ada orang tuh jilbabnya panjang tapi masih gosip. Bagus lagi aku ndak berjilbab, aku ndak ada, aku gosip. Biasanya saya cuma jawabnya gini, lah barusan kau gosipkan siapa? Oh iya juga ya Nel, katanya gitu kan. Jadi antara sikap dan jilbab itu dua bab yang berbeda. Karena perintah menutup aurat bukan turun hanya untuk wanita baik. Untuk wanita buruk pun wajib dia nutup aurat. Mau dia masih berzina, mau dia jahat, mau dia riba, mau dia banyak hutang, mau dia melawan suami, mau dia tukang gosip, mau dia tukang fitnah, mau dia pengkhianat. Tetap baginya wajib nutup aurat. Karena aurat bukan untuk orang beriman, tapi seluruh orang selagi dia Islam. Kecuali dia keluar dari Islam, lain urusan. Selagi dia Islam, dia wajib nutup aurat. Maka kalau ada orang yang punya akhlak buruk, sementara dia nutup aurat, jangan salahkan tutup auratnya, salahkan sikapnya. Karena
walaupun dia buruk, dia tetap wajib nutup aurat. Lah kalau dia buruk, dia buka aurat, dia lebih buruk lagi nanti soalnya. Paham? Jadi jangan percuma nutup aurat tapi masih jahat. Enggak. Yang lebih parah itu buka aurat dan buruk. Sama dengan kayak gini, ada orang bilang, percumanya sholat tapi masih gosip. Enggak. Walaupun dia penggosip, dia wajib sholat. Karena sholat wajib bagi seluruh orang, baik itu baik maupun jahat. Tidak ada yang percuma di hadapan Allah. Seluruh sikap kita dibalas per kasus. Kalau ada suami-suami ibu yang bilang, percuma kau pengajian datang majelis taklim tapi masih melawan suami. Itu dua bab yang berbeda. Pengajian dapat pahala, melawan suami berdosa. Nanti akan ada yaumul hisab, hari perhitungan, akan dihitung berat dosa dan pahala kita. Kalau ada orang suaminya bilang, percuma pengajian tapi masih melawan suami. Kalau mau dijawab kita bisa jawab, tapi nggak usah jawab ya Bu, Bang. Masih untung aku pengajian, aku masih lawan engkau. Tapi coba kalau aku ndak pengajian, ku potong leher kau Bang. Karena aku pengajian maka masih mulutku yang main, kan gitu ibaratnya. Nah, jadi tidak ada orang percuma. Hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Mana mungkin sama orang ilmu dengan orang tak punya ilmu? Bedalah. Kalau ada teman ibu bilang, percuma kau pengajian, sementara kau masih gosip, jawab. Nggak usah jawab sih. Ya, tapi istilahnya gini, masih mending aku pengajian, aku masih jadi anggota gosip. Coba kalau aku tak pengajian, aku akan jadi dewan penasehatnya, ketua partai gosipnya. Tidak ada yang percuma. Mana mungkin sama orang pengajian dengan tidak. Kalau kita tak pengajian, mungkin kita ketua tim gosip. Karena kita pengajian, jadilah kita cuma jadi anggotanya aja ya kan. Nah, jadi tidak usah ya kayak mana ya. Suka dilogikakan, padahal ini syariat. Kalau dia nutup aurat dia berpahala, kalau dia gosip ya dia dosa. Kalau dia sholat dia pahala, tapi kalau dia ghibah ya dia dosa. Tinggal nanti ada yaumul hisab, akan dihitung berat dosa dan pahala. Tidak ada yang percuma di hadapan Allah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik buruk Allah terima. Yang lebih lucu lagi, katanya percuma sholat sunnah kalau belum sholat kodo. Enggak ada itu. Enggak percuma puasa sunnah kalau belum kodo puasa. Enggak ada itu. Katanya ada yang percuma sedekah kalau belum bayar hutang. Enggak ada. Sedekahnya dapat pahala, sholatnya dapat pahala. Kalau enggak bayar hutang ya nantilah dosanya lain lagi. Karena Allah hitung kita itu per kasus. Paham Bu? Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semua kita lebih baik ke depan. Tutup auratnya siapapun dan apapun kondisi kita. Mudah, sulit bukan berarti tidak bisa. Semua kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita pasti kita bisa kalau kita mau. Nggak mungkin Allah berikan kewajiban yang kita tidak mampu melakukannya. Allah paling tahu dengan kita. Berarti semua kewajiban yang Allah berikan kita pasti mampu. Karena nggak mungkin Allah membebankan kita kewajiban yang kita tidak mampu memikul kewajiban itu. Sholat 5 waktu kita pasti mampu. Qada puasa kita pasti mampu. Nutup aurat kita pasti mampu. Ya. Menjadi wanita baik-baik yang menahan marah kita pasti mampu. Pasti kita mampu menahan untuk tidak ngomongin orang. Kita pasti mampu untuk meninggalkan dosa. Karena mustahil Allah melarang sesuatu yang kita tidak mampu meninggalkannya. Seluruh kewajiban kita pasti mampu. Ya, karena tidak mungkin Allah memberikan kita kewajiban yang kita tidak mampu. Allah itu Khalik, kita ini makhluk. Allah menciptakan makhluk. Karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah akan kasih peraturan yang cocok dengan kemampuan kita. Makanya ada dalil, la yukallifullah nafsan illa usaha. Tidak akan mungkin Allah berikan kita kewajiban selain kita mampu. Jadi percayalah, apapun yang dilarang Allah, pasti kita mampu tinggalkan. Apapun yang diperintahkan Allah, pasti kita mampu kerjakan. Maha suci Allah dari zalim kepada hambanya. Semoga Allah mudahkan kita semua mengamalkannya. Insyaallah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, hayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata daru salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jabni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhir, wa in kana qalilan fa kathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, thank you ya yang sudah mampir ke akun aku. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini sampai ketemu di nanti malam di jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Oke? Untuk ngobrol santai bareng aku ya. Thank you semuanya ya guys. Kita tutup dulu. Yang terlambat hadir bisa mampir ke channel YouTube-nya aku untuk lihat rekaman daripada video tadi. Oke? Sampai ketemu di jam 7 malam nanti ya. Kita tutup dulu dan sehat selalu semua di sana. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Aku matiin dulu ya guys. Bye bye. Mau arisan, Bu?